Halo, selamat sore. Jumpa lagi di rumah Bibi. Sudah pada bangun tidur atau Sabtu juga masih sibuk dengan pekerjaannya? Baik, teman-teman, sore hari ini main ke rumah Bibi. Ada kopi, ada teh, sudah disiapkan gitu ya. Halo teman-teman sini kini. Halo Pak Yuki juga sudah ada. Ini Kak siapa ya yang di sini kini ya? Apakah Kak Loren? Apakah Kak Puri? Eh, senang teman-teman sudah bergabung sore hari ini. Kalau kemarin kita ngobrol seru dengan Brigita Manohara dari Republik eh, Republik Jomblo gitu ya. Hari ini sore ini kita lebih serius lagi karena tamunya Dr. Yuki Wardana. Saya sampai bikin catatan loh untuk tanya ke Pak Yuki, nggak bisa tanya gitu aja. Saya takutnya nanti kayak baru ujian tesis atau disertasi gitu ya, diuji sama Pak Yuki. Tapi ada hal yang lucu sebetulnya untuk ngobrol dengan Pak Yuki ini, karena sebetulnya jadwalnya Pak Yuki ini beberapa hari yang lalu kita sudah sepakat gitu ya mau ngobrol seru. Terus tiba-tiba Bibi confirm nanti kita live di IG ya. Walah, saya nggak punya IG loh, Bi. Jadilah IG baru dibuat, kemudian mengerahkan mahasiswa dan RT RW-nya ya Pak ya untuk submit ya, untuk menjadi mengikuti ya Pak ya, untuk menjadi follower ya. Baik, itu lucu banget tetapi yang menyenangkan gitu ya, bagian yang menyenangkan juga. Halo, selamat sore Farel. Sudah olahraga sore hari ini belum? Farel. Besok pagi kita janjian lari Farel. Kita long run. Kita lari bareng. Kamu di mana? Aku di mana gitu ya Farel ya. Selamat sore. Kak Ani Khairul. Aku tahu, aku baru add tadi. Salam buat adik Bintang ya Kak ya. Seneng. Mudah-mudahan adik Bintang masih inget sama Bibi gitu ya. Karena kita pernah ngobrol-ngobrol pada waktu adik Bintang ulang tahun, dan adik Bintang dibawa ke kantornya Pak Yuki pada waktu itu. Halo-halo juga Farel, jangan lupa ya. Coba Pak Yuki udah ada, aku coba add ya. Kabar ini Pak Yuki? Kalau ngobrol sama dokter aku suka suka deg-degan gitu loh, takut nanya salah nanti. Baik, kita tunggu Pak Yuki. Halo. Halo Noemi, halo Bibi. Iya, apa kabar? Kayaknya kita berapa tahun ya nggak ketemu ya? Ya, kira-kira berapa ratus purnama ya? Kayaknya dari sebelum ganti presiden ya. Kayaknya nggak presidennya belum ganti, tapi periodenya udah habis. Oh gitu ya. Baik Pak Yuki, selamat datang di rumah Bibi. Sudah nyiapin kopi, sudah nyiapin teh belum sore hari ini? Siap, Adik Bintang mana nih adik Bintang? ada di kamar. Takut Oh, di ngeganggu kamar. katanya kalau di sini takut takut sama Bibi katanya udah lama nggak main nih Bibi katanya. Lama nggak kirim kado ya Bibi ya. Baik, Pak Yuki, Iya, sore hari ini asik banget. Ini mahasiswanya pada nonton nggak ya? Pada dengerin nggak ya? udah Harusnya dikerahkan harusnya pada Noemi. oh, udah dikerahkan ya. Baik, Pak Yuki, teman-teman kalau teman-teman belum kenal Pak Yuki Wardana, Pak Yuki ini jadi dokter di usia 29 ya Pak. Ya, nyerempet ke 30 lah ya. Nyerempet ke 30 ya. Nyerempet. Saya masih bucin-bucinnya itu Pak. Bapak udah jadi dokter. Gimana? Oke, Pak Yuki, kok bisa sih jadi dokter umur 29? Apa nggak ada hari-hari buat happy-happy, cuma belajar, terus langsung lulus cepet, atau gimana nih? Happy sih tetap Noemi harus kalau kata Bibi kan hidup itu Hidup pesta adalah dan harus kita. dirayakan ya. Jadi Betul. nah, jadi kita rayakan terus Mbak Emi. Jadi waktu itu memang harus cepat gitu. Jadi kebetulan baiknya Allah itu ngasih saya rezeki suruh cepat. Jadi ya saya cepat. Oh, Ada karena dapat satu biasa. sebenarnya. Hah? Enggak. Kebetulan saya nggak dapat beasiswa, Mbak. Oh, yayasan ayah bunda ya?
Enggak juga, jadi Yayasan Yuki sendiri gitu ya. Yayasan Yuki Wardana. Gimana, Yayasan Yuki gimana, gimana? Wardana. Ada satu sebenarnya Mbak Emi, tujuan saya tuh pengen cepet-cepet jadi dokter itu. Jadi saya pengen orang tua saya, mertua saya masih ada pada saat itu. Mhm, Jadi alhamdulillah 2012 pada saat itu disaksikan tuh sama orang tua saya. Jadi motivasi mhm. terbesarnya sebenarnya itu, pengen dilihat Ah, sama orang tua udah sampai level tertinggi lah. dari sisi pendidikan ya. Iya. Oke, tapi sempat gaul nggak sih Pak? Kan itu ngejar Oh, ngejar S2, S3 kan bukan sesuatu yang mudah juga dan banyak banget tugas-tugasnya gitu ya. gaul Mbak, tetap gaul sama ibu-ibu, bapak-bapak mahasiswa S2, Oh, S3 itu kan gaul juga. yang usianya berkali-kali lipat ya udahan ya. Iya, paling unyu-unyu lah pada saat itu. Dipanggilnya dek, 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 sini dek gitu ya. Iya, betul. Sebetulnya Pak Yuki Bagian ngapus papan tulis. ya nggak betul, nggak zaman lah, udah nggak zaman itu. Pak Yuki dokternya di bidang apa sih? Saya kebetulan dapat rezeki jadi dokter di bidang ilmu lingkungan, Mbak Emi. Di bidang ilmu lingkungan. Dan itu sejalan nggak antara pendidikan, kemudian karirnya sampai sekarang? Oh ya, Pak Yuki ini pernah jadi GM di salah satu perusahaan besar gitu ya Pak ya. Saya pernah menjadi anak buah Pak Yuki. Kemudian sekarang saya sekarang beliau adalah senior vice president di salah satu BUMN. Nah, ini kira-kira dari jenjang pendidikan sampai karirnya ini mendukung tidak sih? Ya, harus mendukung, Mbak Emi. Jadi, Mhm, saya tuh selalu ketemu sama orang bisa gini, ngapain sekolah tinggi-tinggi, karir tuh nggak pengaruh sama sekolah tinggi-tinggi. Tapi sebenarnya sih nggak juga, gitu. mhm. Jadi jangan pernah ngelihat pendidikan itu untuk kerja sebenarnya, tapi Ah, lebih ke oke. arah pendidikan yang kebutuhan kita belajar, Mbak Emi. Hmm. Nah, setelah lama bekerja nih Pak Yuki, antara swasta dengan BUMN itu culture-nya apa? Spirit yang bisa diambil dari dua culture kerja yang berbeda ini? Ya sebenarnya sih hampir sama ya Mbak Emi ya. Apalagi kalau kayak BUMN tempat saya kerja rasanya sebenarnya rasa swasta. Jadi Ah, oke. sama aja dengan swasta, sama kayak kita dulu kerja dengan di BMI ini kan kadang jam 11 bos selalu nelfon gitu ya, jam 10 sama aja gitu loh. Jadi Mhm. dimanapun kerja harus enjoy dan harus dirayakan Mbak Emi kalau kata Harus Mbak Emi. dirayakan ya, benar. Berarti tagline saya benar ya, hidup adalah pesta harus dirayakan gitu ya. Betul. Pak Nggak Yuki, boleh nggak mm, boleh nggak boleh terlalu banyak cemberut. nggak boleh banyak berarti ya. Kira-kira setelah menjadi senior VP di BUMN, masih ada cita-cita karir apa lagi sih ini? Jadi menteri atau tuh jadi Eh, apa nih? iya sih, rasanya sih pengen ke arah sana Mbak Emi. Jadi kalau Gitu ya. kemarin kita WA-WAan sama Mbak Emi, pengen jadi apa? Pengen jadi CEO Mbak Emi. Jadi oh ya. Nanti paling nggak Tunggu, CEO bikin perusahaan sendiri kan bisa jadi CEO. benar-benar. Itu baru mau aku tanya, bikin aja sendiri gitu kan, owner dan CEO. Iya, founder. Bahasa kerennya founder sekarang. Benar, 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 benar. Iya, seperti yang kita ngobrol tadi pagi gitu ya. Ketika banyak founder Iya, bicara, saya bilang saat krisis dan mereka masih percaya Tuhan memimpin segalanya itu hebat sekali buat saya. betul. Apa namanya belief system seperti itu. Pak Yuki selain kerja, hobi Pak Yuki ini adalah ngajar, iya nggak? Iya Mbak, Itu, itu hobi ngajar. atau pekerjaan sih? Nggak, jadi saya tidak pernah menganggap ngajar itu sebagai pekerjaan Mbak. Jadi ngajar itu Ah, hobi saya dan passion saya. Jadi oh gitu ya. kalau Bibi mau ngundang saya ngajar boleh gitu Oke. kapanpun anytime selama cocok waktunya oke gitu. Oke, kira-kira kita bisa bisa kolaborasi apa nih ya kalau ngajar ya? Oh banyak kalau saya ngelihat aktivitasnya Bibi kan luar biasa. Jadi kapanpun Mbak Emi biasanya kan suka WA Pak lagi di mana gitu. Walaupun Mbak Betul. Emi nggak pernah ketemu sama saya selalu ngelihat Mbak Emi di Di Jalan sosial Tamrin. media. Oh, di Jalan Tamrin. Jalan Tamrin. Bener, bener, bener. Pak Yuki ini juga jadi favorit mahasiswa S2 dan S3 ya Pak ya? Iya betul. Kalau ada S4 dan S7 juga pasti akan dimasuki kelasnya oleh Pak Yuki ini.
eh hubungan dosen dan mahasiswa sehingga Pak Yuki jadi teman asik buat mereka itu gimana sih Pak? Karena kan kita juga taunya dosen-dosen itu killer, ngasih banyak tugas kayak gitu ya. Tapi kok teman-teman mahasiswa ini senang banget sama Pak Yuki. Bahkan ketika kemarin bionya tidak mencantumkan sebagai dosen, mereka pada protes. Iya Mbak Emi. Jadi pertama kan saya pernah jadi mahasiswa Mbak Emi. Saya tahu Mm-mm, kalau dosennya saya killer, mm-mm, inspirasi saya nggak keluar. Nah kalau saya lulus-lulus gitu kan, saya mm-mm. bilang kamu apa susahnya apa dikasih pencerahan bisa. Dan satu kuncinya adalah harus kalau mau jadi dosen harus mau dihubungin kapanpun. Jadi kadang tuh Ah, mahasiswa saya lagi rapat atau lagi baru sholat subuh, WA Pak bisa bimbingan nggak? Dalam hati saya baru sholat subuh keles gitu kan, bukan belum belum waktunya bimbingan. Toko belum buka gitu kan, tapi ya apa boleh buat gitu kan? Karena dia butuh ya udah ayo apa gitu. oh gitu. Jadi buka toko dari jam 5 pagi nih, habis sholat subuh nih. Kayaknya udah kayak ini Mbak Emi kayak McD 247 Mbak Emi. 247 kayak McD. Gantiin McD Sarinah yang tutup itu berarti. Tapi Pak Yuki, Iya. pernah selama mendampingi mahasiswa S2 dan S3 ini menemukan mahasiswa yang dalam tanda kutip kok beda dengan teman-temannya, orang lain mungkin bilang bodoh gitu ya, tetapi menurut Pak Yuki ada nggak sih mahasiswa yang bodoh gitu Pak Yuki? Pada intinya sih kalau saya punya keyakinan nggak ada yang bodoh Mhm, sebenarnya. Apalagi saya ngajar di S2, S3, saya pikir mhm. mereka udah pada tingkatannya lebih, cuman kadang masalah mau atau tidak mau, atau mager atau nggak mager gitu kan. Nah, jadi ya harus apa namanya, harus bisa menggoyang-goyangnya mereka. Jadi kalau udah seminggu nggak WA, harus kita yang WA duluan. Gitu Ya ya. biasalah anak kalau anak sekarang. Benar benar benar. Kadang gini Mbak Emi ada yang lucu, Hmm. kadang saya WA gitu ya, kapan kamu bimbingan? Pak minta alamat rumah mau dikirim duren. Oh, saya bilang, bukan, saya nggak nanya duren, saya nanya kapan bimbingan gitu. Nyogok nih. Kayaknya ada banyak banyak mahasiswanya nih dari Sudiat Moko. Pak bimbingan Pak katanya. Terus kemudian dari Umaratik dapat bintang 5 mulu dari mahasiswanya nih katanya. Oh iya, soalnya selesai kuliah saya bilang jangan lupa bintang 5 kakak gitu kan Oh, kayak Gojek gitu kan, kayak gue cek kayak ojek ya. online. Oh ya, ini mahasiswanya juga selalu berikan apa namanya bintang 5 katanya, dosen yang asik. Ini Pak Yuki teman-teman yang lihat banyak juga nih Pak Yuki ada teman-teman yang di Medan, kemudian ada dari Jogja, kemudian dari mana lagi ini banyak sekali nih. Ada Kak Dinka juga. Pak Yuki kata Jeffrey dosen yang asik apa nih? Dosen yang asik kok nggak kebaca. Dosen yang asik kalau ngajar di sekolah ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan itu masih zaman ya Pak sekarang Oh, dipelajari. justru zaman Mbak Emi. Jadi Oh, kalau masih zaman. dilihat ya Mbak Emi, sebenarnya gini Mbak Emi, kalau saya itu sempat nulis di salah satu harian nasional gitu ya, di bulan Sebut, Januari. Saya sampaikan, gimana Mbak Emi? sebut saja nama medianya. Oh sama ya. Saya nulis di Bisnis Indonesia. Saya bilang di 2020 ini trennya adalah risiko lingkungan, lima besarnya adalah risiko lingkungan. Salah Oh, satunya oke. penyakit. Salah satunya penyakit. Jadi udah diprediksi. Ternyata ya sebenarnya saya nggak mengharapkan kejadian, tapi pada saat itu udah saya prediksi. Sampai dengan tahun 2030 masih lingkungan masih top 5 risiko risiko di dunia ini, Mbak. Terkait dengan kesehatan dan kehidupan manusia ya. Iya, betul, Mbak. Tetapi minat orang untuk mempelajarinya sendiri seperti apa Pak Yuki? Mengingat kalau di Indonesia dari berbagai kejuruan yang mendukung lingkungan juga tidak banyak. Sebetulnya yang belajar atau menekuni itu banyak nggak sih ilmu lingkungan itu? Banyak, Mbak. Saya paling gampang ngelihatnya dari mahasiswa saya, Mbak. Jadi Mm-mm, mahasiswa saya itu trennya jumlahnya nambah terus gitu ya. Saya nggak tahu mm-mm. apakah karena pengen ketemu saya jadi mahasiswa di situ atau nggak tahu emang interestnya ke lingkungan gitu. Jadi Kayaknya tapi yang pertama. Pengen ketemu Pak oh yang Yuki aja. pertama interestnya bagus Mbak. Luar biasa. Bahkan sekarang banyak fresh graduate langsung ngambil S2 Master Lingkungan gitu. Jadi memang Ah, oke. trennya udah bagus.
Kayaknya Selain udah. tren fashion, kayaknya tren lingkungan bagus. Oke. Kalau COVID ini bisa dikaitkan juga dengan lingkungan nggak? Oh iya Mbak, COVID ini salah satunya kan karena faktornya itu kan salah satunya misalnya lewat droplet. Droplet itu kan juga lewat udara ya. Nah ini juga harus secara lingkungan itu juga mempengaruhi. Bahkan teman-teman dosen dari lingkungan tuh banyak yang melakukan modeling gimana kapan ini akan berhenti. Salah satunya dengan intervensi lingkungan, Mbak. Jadi Hmm. memang akan terkait sekali gitu. Nah, selama 2-3 bulan lebih banyak bekerja di rumah karena COVID ini, Pak Yuki, sebetulnya pelajaran apa sih yang secara pribadi Pak Yuki dapetin dari lebih banyak di rumah ini? Pertama harus jago bagi waktu ya. Mhm. Karena biar gimana pun di rumah itu kan iklimnya iklim keluarga. Jadi walaupun kerja sampai malam di depan komputer, tetapi tetap iklim keluarga. Tapi satu Mbak, saya Mhm. ngelihat bahwa di dunia ini jadi lebih dewasa Mbak kalau menurut saya. Di dunia ini. Kenapa jadi lebih dewasa ya? Mhm. Lebih dewasa kemudian peradaban itu datang lebih cepat. Coba kita bayangkan kalau dulu pandemi ini nggak datang, kapan kita mulai rapat pakai virtual meeting? Betul. Kapan saya kuliah ngajar dari rumah pakai sarung gitu ya, virtual virtual ngajar gitu ya. Ini kan atau bahkan kayak kita acara hari ini mungkin juga nggak akan ngetren acara-acara kayak gini Mbak. Dalam keadaan tidak terpaksa, kita nggak akan punya inisiatif macam-macam gitu ya. Iya Normatif. Mbak Ema, itu jadi Ya. hikmahnya kalau saya pikir pelajarannya seperti itu dan akhirnya kita harus beradaptasi karena satu Mbak, makhluk yang paling bisa survive adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi kalau Betul. kita benar harus bisa beradaptasi, kalau enggak ya udah kita hilang di telan zaman. Gitu. Gitu ya. Tetapi ini kan masa transisi, kata Pak Anies kan masa transisi menuju new normal gitu ya. Secara pribadi Bapak lebih suka melakukan segala sesuatunya dari rumah atau tetap ke kantor dan ke kampus nih, ke berinteraksi dengan mahasiswanya? Kalau bagi saya sebenarnya fleksibel ya Mbak ya. Justru Mhm. kalau kita lihat new normal itu kan fleksibel. Artinya ke kantor pun harus 50% gitu ya. Harus Mhm. 50% dan berarti nggak harus 100% kita berada di sana. Jadi fleksibel saja Mbak Emi. Tapi kalau dari perspektif lingkungan sebenarnya ada yang menarik Mbak Emi. Apa-apa Pak? Bumi ini jadi lebih hijau, lebih biru Mhm. udaranya karena Betul. mobil nggak banyak keluar dan lain-lain. Jadi saya sebenarnya kalau lebih suka fleksibel. Kapan kalau Oke. memang harus ke kantor ya kita ke kantor, tapi kalau enggak virtual kerjaan juga beres kok. Mahasiswa juga beres, bimbingan juga beres. Gitu Pak, kita kayaknya dilihat sama Pak Fajar Pramono nih. Pak Fajar Pramono ini salah satu petinggi BUMN juga nih dari perbankan. Wow. Gitu. Halo Pak, salam Beliau kenal Pak. beliau muda juga, kemudian gaul, gitaran dan nyanyi juga, kemudian sepedaan juga. Kapan-kapan kita undang ya ke rumah Bibi ya, Kak Fajar ya. Terus ini kata mahasiswa Bapak nih, kalau pakai sarung dan selalu pagi banget kalau kuliah, mahasiswa harus semakin bangun pagi nih Pak Yuki. Jadi subuh tuh jam, Karena saya biasa ngajar jam 7. oh jam 7 pagi Saya ya. biasa ngajar jam 7. Jadi sebelum ngantor saya ngajar dulu. Nah, kayak dokter sebelum ke rumah sakit praktek dulu gitu. Praktek dulu. Nah, jadi mahasiswanya kadang masih gini-gini Mbak Mi, masih gini-gini. Nah, itu biasanya saya tanya tuh yang gini-gini saya tanya. Antara ngantuk dan enggak gitu ya. Iya. Sekarang ngajar berapa banyak kampus atau berapa banyak kelas? Saya masih fokus di UI, Mbak Emi. Oke. Alhamdulillah sudah 2-3 semester ini saya 5 kelas, Mbak Emi. Jadi kalau seminggu itu 5 kelas, masing-masing 2 jam setengah itu lumayan, Mbak. Lumayan haus. Lumayan haus. Itu biasanya masih di weekend. Kalau sebelum pandemi berarti semuanya di weekend, seharian, kayak dulu. Enggak, Mbak Emi. Jadi saya biasa mulai ngajar itu kalau untuk yang kelas reguler jam 7 sampai jam 9. Jadi setelah Habis itu jam 9 saya kantor. balik ke kantor. Bisa Sinyalnya jadi saya kayaknya balik kurang lagi bagus ya karena Pak Yu. Oke. jadi setelah kantor malamnya balik lagi ke kampus. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Bintang dan Ade apa nggak kekurangan waktu dapat perhatian dari abinya nih?
Saya punya komitmen, Mbak Eni, hari Minggu itu hari keluarga. Jadi kalau Sabtu kadang saya masih ngajar, Oh iya 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 gitu. iya. Mhm. Hari Minggu saya sama Bintang sama Pelangi. Namanya Bintang sama Bintang Pelangi, Mbak. Pelangi. Oh iya lupa aku, satu bintang, satu pelangi gitu ya. Anak yang sangat istimewa sekali ya Pak Yuki ya dari prosesnya ya. Iya, luar biasa tuh istri saya mengandung dua anak saya itu. Iya, mungkin bisa sharing Pak Yuki supaya juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang masih nunggu buah hatinya atau dalam proses. Karena ini kan perjalanan yang semakin mendewasakan Pak Yuki dan istri gitu ya. Dan dulu Pak Yuki juga sempat cerita, aduh aku tuh kasihan banget kalau istriku disuntik setiap hari ketika hamil gitu ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Iya, Mbak Em. Jadi satu sebenarnya nih, karena banyak mahasiswa saya lihat yang ngelihat nih Mbak Emi, dan mereka masih pada muda-muda belum nikah. Saya Kalau saya juga, selalu saya bilang, 27 loh Pak. oh 27 ya, tapi lari, lari kemana-mana ya Mbak. Hari kemana-mana. Gimana gimana? Iya, jadi Mbak Emi, kalau saya bilang kalau anak-anak sekarang senang prewedding, kan sekarang susah nih prewedding kalau lagi pandemi gini. Betul. Ini lebih baik periksa pranikah, karena dulu juga saya lakukan hal yang sama. Jadi pada saat Mm-mm. itu ketahuan bahwa istri saya itu punya punya darahnya itu kental, sehingga kalaupun hamil itu harus dicairkan, itu harus disuntik di perutnya Mbak Emi. Nah dari Mm-mm. situ saya banyak belajarnya adalah bahwa ini harus disiapin. Jadi sebelum kami memutuskan hamil itu harus ada treatmentnya dulu. Nah jadi Mm-mm. itu pun yang saya share ke teman-teman saya yang baru nikah, coba dicek dulu, jangan sampai seperti itu. Karena kalau nggak ketahuan hamil terus kemudian nggak ada treatment, itu kemungkinan keguguran, Mbak. Kebetulan kami juga udah pernah mengalami seperti itu karena Oh. nggak tahu pada saat itu sedang mengandung, ternyata telat treatmentnya jadi tidak tertolong. Nah ini yang mungkin buat teman-teman nih anak-anak muda, daripada prewedding sebenarnya budgetnya bisa dipakai buat ini ya, Di, buat di masa kita treatment. dulu, di masa kita dulu apa namanya pemeriksaan sebelum nikah itu tidak common ya Pak ya. Kalau sekarang sepertinya menjadi Betul, kewajiban ya. betul Mbak. Kayaknya gitu Mbak, karena aku tim-timku di kantor yang baru mau nikah itu ternyata mereka punya kesadaran. Pak, pamit dong Hmm. Pak, setengah hari aku mau periksa dulu karena mau nikah. Saya pikir itu yang Oh, penting Mbak. oke. Okay. Karena kita nggak tahu, sekarang kan makanan luar biasa. Mungkin waktu Betul. zamannya Bibi makannya budak di Tadi Jogja. ya, dan Sekarang faktor makanan udah lingkungan. macam-macam Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Kayak Pak, ada mahasiswanya nih Pak, Yudhistira Prisma. Dapat salam. Wah, anak bimbingan saya itu. Anak Sampai bimbing saya pulang tugas ditungguin di ditungguin. stasiun Gambir, Mbak, Saking sabarnya ngejar-ngejar Pak tanda tangan. Dosen Yuki ya. Baik, Pak Yuki, tapi Pak Yuki itu selalu mendorong teman-teman setelah S2 kemudian melanjutkan S3 nggak sih Pak Yuki? Tergantung, Mbak Imi. Jadi saya biasanya saya lihat nih anak nih udah matang atau belum. Kalau Mm-mm. matang saya bilang tolong, kan biasanya kalau di UI itu ada kalau mau ngambil S3 harus dapat rekomendasi dari Dosen. S3 atau doktor Mm-mm. dari dosen. Mm-mm. Jadi saya biasanya tolong CWA, tolong printin ini. Jadi begitu dia pamit selesai tesisnya, saya tanda tangan, kamu kalau mau langsung S3. Mm. Tapi kalau enggak, saya bilang jangan dulu. Saya bilang jangan dulu. Kerja dulu. Karena beda Mbak Emi, orang yang siap dengan tidak siap itu beda pada saat S3-nya itu akan jadi sangat beda, dan manfaatnya lebih banyak kerasa kalau kita udah kerja. Ah, oke. Selain bisa bayar sendiri ya. Iya, itu pasti Mbak Emi. Pak, Bikin pendidikan di yayasan sendiri. yayasan sendiri. Pendidikan di Indonesia itu bisa lebih murah nggak sih, Pak? Sebenarnya ya, kalau kalau menurut saya Mbak Emi, sekarang ini saatnya di Indonesia itu biaya pendidikannya turun, Mbak. Ah, oke. Pertama gini, kita lihat kita kan nggak perlu di kampus nggak perlu listrik, nggak perlu Oke. juga dosennya transport ke kampus gitu ya. Kemudian nggak perlu ada banyak acara yang sebenarnya itu menjadi biaya pendidikan itu tinggi. Jadi sebenarnya saatnya, dan bahkan kalau kita lihat kan infrastruktur internet ini hampir sama Betul. di Indonesia Timur, Barat sekarang sudah Kecepatannya hampir bagus. sama ya. Jadi Mm.
Ya, kecepatannya sudah sama. Apalagi Mbak Emi, mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ini kita meluncurkan satelit sendiri loh Indonesia. Jadi Ah, oke. harusnya bisa sampai dengan penjuru Indonesia Timur. Jadi kita tuh sebenarnya budgetnya jangan udah lagi nggak bangun-bangun sekolah sebenarnya. Jadi Hmm, udah lebih kalau infrastrukturnya untuk internet ini harus bagus. Karena terbukti pada saat kondisi kayak gini yang survive apa? Yang survive ketika kita bisa belajar secara online, kita bisa betul. ketemu secara virtual gitu. Jadi sebetulnya ke depan bisa jauh lebih murah ya biaya pendidikan. Maksud kalah sama India sih yang pendidikannya murah banget gitu kan di sana. Betul, Mbak Eni. Jadi harus lebih murah lah dan lebih terjangkau. Saya sih pikir kondisi kayak gini nih positifnya adalah mudah-mudahan pemerintah kita bisa ngelihat bahwa infrastruktur internet ini penting sehingga ini mempercepat gap kan akses terhadap sekolah dasar juga masih ada. Betul. Nah, ini supaya bisa lebih cepat lah. Oke. Kak Bintang homeschooling atau sekolah di luar? Sekolah biasa Mbak Emi, cuman Mm-mm. sekarang rebutan sama abinya untuk sekolah Komputer. dari rumah. Jadi komputernya harus rebutan sama abinya. Oh gitu ya. Bintang kelas berapa sekarang, Pak? Mau naik kelas 3 Mbak Emi dan Oh, dia udah kelas tidak 3. sabar untuk naik ke kelas 3. Oh, padahal dulu masih kecil banget. Sekarang udah kelas 3. Iya. Waktu itu ke kantor itu masih TK Mbak Emi. Masih Bayangin TK ya? berarti kita udah nggak ketemu dari bintang TK sampai ke kelas Kelas 3 3. Mbak Emi. Lama banget itu, lama banget. Pelangi kelas? Iya. Pelangi kelas berapa? Gimana Mbak Emi? Di Pelangi. Pelangi itu mau TK sekarang Mbak Emi. Oh, mau TK. Cukup 2 nih. Nggak nambah lagi. Kasihan istri saya disuntik terus. Oh, itu berarti kalau mau melahirkan, mau mengandung lagi harus memulai dengan proses yang sama lagi gitu. Iya, kurang lebih seperti itu Mbak Emi. Jadi Hmm. kasihanlah dua anak cukup sesuai dengan pemerintah Dengan pemerintah ya. anjurannya. Baik-baik Pak Yuki. Pak Yuki nih maintain waktunya gitu ya antara pekerjaan kemudian juga hobi ngajar tadi. Masih sempat olahraga nggak sih? Sempat Mbak Emi. Jadi di bagasi mobilku itu selalu ada sepeda lipat Mbak Emi. Oh, oke. Jadi kadang kalau kalau nyampe kantor lebih cepat, kadang pakai baju kerja gitu ya. Goes aja dari basement 2, basement 3, Mhm. goes-goes muter-muter. Gas-gas ya. Pak Yuki ini ada yang Sampai nanya disangka dari security saya bawa pakai sepeda itu saking security pakai baju rapi. Pak Yuki ada yang nanya nih dari Umaratik. Pak Yuki, sejauh mana pengaruh bersekolah S2 dan S3 untuk implementasi di dunia kantor, Pak? Sejauh ini sejalan atau tidak? Tapi tadi sebetulnya udah dijawab sedikit gitu ya. Tapi Pak Yuki mungkin bisa jawab lebih jauh lagi nih Pak Yuki. Iya, Mbak Emi. Kadang saya selalu pernah ketemu beberapa orang yang bilang nggak ngaruh pendidikan itu untuk Hmm. kerja. Tapi saya ngerasain sendiri Mbak Emi, pengaruh banget, pengaruh banget. Jadi kalau Umar Atik menanyakan ini, pengaruh banget Mas Umar. Jadi pengaruhnya apa? Contoh, kalau kita sama-sama ngasih CV, yang satu S2, yang satu S3, gajinya mau dibayar yang sama. Ya kalau saya jadi pemberi kerjanya, saya pilih yang S3 lah daripada yang S2 gitu kan. Nah ini jadi sebenarnya pengaruh Mbak Emi. Masih Gitu. sangat pengaruh ya, baik di Indonesia ataupun di internasional. Oh iya, baik di internasional, baik saya banyak berinteraksi dengan lembaga multilateral, Mhm. itu juga top manajemennya rata-rata S3 Mbak Emi. Oke, oke. Hmm, Ini gitu. mahasiswanya bukan sih Pak Umar Atik ini Pak? Itu anak bimbing saya Mbak Emi, yang tadi pagi minta minta tanda tangan sama saya. Oh, gitu. Dikasih nggak, Bapak dikasih nggak? Itu suruh Dikasih lah, ngirim, saya kan dosen baik hati. suruh ngirim durian duluan ya. Ya. Ini yang ngajak bimbingan juga. Oke. Ada banyak teman-teman yang gabung sama kita ini Pak. Ada Mbak Dewi, kemudian ada Kak Risha tadi. Katanya Pak Yuki is the best nih dari Bos Manovan. Tadi kayaknya juga saya habis add Oh Bos ya, Manovan ini di LinkedIn.
Pak Yuki ini aktif Oh iya. banget di LinkedIn gitu ya. Banyak bukan hasil pekerjaan ya Pak ya, tetapi sepersekian dari pekerjaan Pak Yuki yang di-share di LinkedIn ya Pak. Iya. Sosial media Habis aktif ini nggak Pak? Mbak, Hmm. ya jadi di Facebook juga saya aktif Mbak Emi. Hmm, Jadi saya tuh selalu ngelihat gini, kalau di medsos itu kan sekarang tuh banyak yang ya kubu sana kubu sini gitu ya. betul, Eh, lebih baik kan kita kasih yang positif. Mau kubu sana betul. kayak mau kubu sini, kalau kita produktif kan, oke. Saya ngelihat kayak Mbak Emi gitu kan, lari di sana, lari di sini. Yang penting kan nggak lari dari kenyataan gitu kan. Lari sih Ya, boleh, tapi yang penting jangan kadang-kadang lari sih dari Pak Yuki kenyataan. kerja sih itu. Tapi memang benar sih Pak. Hari ini hari Sabtu ini saya Zoom 3 kali gitu ya dan berusaha untuk interaksi aktif di dalam berbagai kesempatan. Kemudian cara saya untuk mengingat kembali dan untuk sharing dengan teman-teman adalah menuliskan lagi karena kan kita Zoom itu kadang-kadang terbatas orangnya sebegitu saja gitu ya. Tetapi dengan saya menuliskan atau orang lain menuliskan mungkin bisa lebih banyak lagi orang yang bisa belajar bareng-bareng gitu sih Pak. Gitu. Setuju Mbak Emi. Saya nggak ada pekerjaan yang lain selain update status soalnya, Pak. Susah kalau selebgram, ya itu kerjaannya kalau selebgram. Gitu ya. Hari ini udah olahraga belum, Pak Yuki? Hari ini belum Mbak Emi, jadi hari ini tuh istri saya juga harus Zoom meeting, si Bintang Ah, juga harus Zoom meeting, jadi jagain si Pelangi hari ini Mbak Emi tunggu, olahraganya, tunggu. lari Zoom, ke sana, Zoom lari ke meetingnya sini. bintang apa nih? Dia dari sekolahnya ada, Ah, kemudian oke. tempat lesnya dia gitu Mbak Emi. Oh, oke. Ya, ya benar-benar. Les sekarang lewat Zoom juga gitu ya. Pak Yuki, yang terakhir nih, apa sih sebetulnya belief system yang ada dalam diri Bapak sehingga kok kayaknya gampang banget sih nyelesain S1, S2, S3, kemudian juga karirnya bagus gitu ya, dari GM kemudian menjadi senior VP di salah satu BUMN. Ini kayaknya cita-cita semua orang, muda, sukses, dan mapan. Belief system yang Bapak bangun sendiri dalam diri Bapak ini apa? Jadi satu Mbak, kayak tadi WA, kita Mm-mm. tadi pagi WA-WAan, Mm-mm. satu sebenarnya. Satu, saya anggap semua itu sebagai ibadah. Jadi kalau namanya ibadah kan pengen ngejar Hmm. pahala Mbak. Mm. Ngejar pahala berarti kita eh, harus senang. Ada yang kedua sebenarnya Mbak. Iya, Ini yang apa itu? jadi pelajaran sebenarnya Mbak. Saya belajar dari orang-orang besar termasuk bos saya dan bosnya Mbak Emi pada saat itu. Betul. Eh, Satu Mbak yang saya pelajari dari Mm-mm. semua. Saya pelajari Mark Zuckerberg, saya pelajari kalau di Indonesia Pak Hairul Tanjung, Mm-mm. kemudian bahkan Jack Ma saya baca bukunya Mbak. Satu sebenarnya dari mereka kunci suksesnya Pak. Mm-mm. Apa Pak Yuki? Kunci suksesnya satu, mungkin Mbak Emi juga sudah melakukan ya, yaitu membahagiakan orang tua Mbak Emi. Ah, Bahkan oke. saya quote-nya quote-nya Jack Ma dan Pak Hairul Tanjung itu sama. Jadi Mhm. kalau kamu mau jadi raja di dunia, perlakukanlah orang tua kamu seperti raja, gitu. Hmm. Dan itu Gitu. pintu Jadi, sukses, pintu rezeki kita ya. ya, jadi kalau saya pribadi, saya selalu menganggapnya gini, kantor cabangnya Tuhan itu ya orang tua. Jadi orang tua yang harus kita muliakan. Jadi itu kunci suksesnya. Jadi saya banyak baca literaturnya sebenarnya satu sebenarnya. Ya mereka seperti itu. Oke, aku inget-inget nih, kantor cabangnya Tuhan itu adalah orang tua ya. Tadi Ih, tadi malam saya baru bilang ke Bumi, Bumi selalu kontak dengan Uti, selalu minta didoakan, selalu hormat ke mereka karena apapun sekecil apapun yang kami lakukan, kalau direstui orang tua, direstui eyang-eyang itu akan memudahkan dan mulus buat kamu. Ternyata sejalan ya Pak ya. betul Mbak Emi. Mbak Emi tahu nggak? Kalau aku mau pindah kerja, yang aku Mm-mm. tanya tuh siapa? Ibuku Mbak Emi. Padahal ibuku tuh nggak tahu itu kerjanya kantornya opo gitu. Tapi feelingnya itu dapet gitu loh. Gitu. Nah itu Ah, yang kadang saya cuma lapor aja, mah aku mau pindah ke sini-sini. Mah setuju nggak? Oh setuju, oke kalau setuju ya go, kalau enggak ya.
enggak gitu. Nggak Walaupun ditanya sebenarnya gajinya secara gede logika, mana? ah ya pasti itu pasti yang pertama ditanya, gedean mana gajinya bang katanya gitu. Tapi kadang orang tua walaupun gajinya lebih gede, jangan deh, jangan di situ katanya gitu, di sini aja gitu. Nah, Dan sejauh jadi ini tidak ada yang Pak Yuki, gimana Mbak? sejauh ini nggak ada yang Pak Yuki tentang dari apa yang disampaikan orang tua. Sebisa mungkin enggak Mbak, tapi kalaupun Hmm. terpaksa ada yang berbeda pendapat, kita sampaikan secara baik-baik. Jadi orang tua saya tuh tahu kalau muka saya agak nggak setuju tuh, beliau tahu Mbak. Jadi biasanya udah nggak dilanjutin, beliau langsung gitu. Hmm. Jadi eh, sebisa mungkin saya turutin Mbak, gitu. Hmm. Jadi saya tuh Karena, kebetulan masih sama orang tua Mbak oh sampai dengan gitu. saat ini, Ah, oke. gitu. Dan itu Saya cara punya membantu. alasan Mbak. Apa Pak? Alasannya ini mungkin banyak nih yang masih muda-muda ya. Hmm. Eh Dulu itu saya waktu kecil kan diasuh sama orang tua gitu. Hmm. Sekarang saya udah bisa mengasuh mereka, saatnya saya berbakti sama mereka. Jadi saya bilang sama Betul. istri saya dulu waktu nikah, saya hanya mau tinggal di dua tempat. Satu di rumahnya orang tuanya istri saya, orang tua Hmm. kandung istri saya, atau di orang tua saya. Gitu. Hmm. Selama orang tua itu masih ada. Jadi saya masih ikut sama orang tua saya, alasannya itu. Ah, oke. Sore hari ini kita belajar banyak banget dari Pak Yuki. Ternyata muda, mapan, dan wisdomnya banyak banget untuk sore hari ini, Pak Yuki. Yang satu, satu yang kita ingat bareng-bareng adalah kantor cabang Tuhan itu ya orang tua gitu ya. Keren-keren Pak Yuki. Pak Yuki terima kasih banget. Selamat berolahraga Sama-sama Bibi. sore hari ini gitu ya. Kita janjian jumpa lagi, ngobrol lagi nanti ngopi ya Pak Yuki ya. Kalau Pak Yuki sepedaan nanti aku kejar lari deh. Ya siap, siap, siap. Aku sering di Baik. GBK juga Mbak Emi. Oke, besok aku ke GBK. Kalau nggak pagi, sore. Siap, siap. Mudah-mudahan kita ketemu. Makasih loh Thank Bibi. you. Thank you Pak Yuki. Sukses. Salam buat Bintang, buat Pelangi, dan juga buat Nyonya. Yang saat ini juga Siap. nonton ya. Makasih salam ya buat Bumi. Ini ada Bumi. Siap-siap Mana mau Bumi? olahraga. Bumi sini Bumi. Wah. Malu dia malu. Karena rambut barunya keriting dia. Baik, thank you Pak Yuki. Ya, Selamat thank you sore. Bibi. Senang diundang Bibi. Thank you. Ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Thank you. Siap. Baik, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Yuki Wardana. Beliau saat ini baru berusia 30, lebih sedikit gitu ya. Sudah S3 selesai sudah lama, kemudian menjadi GM di perusahaan nasional yang cukup besar, dan saat ini senior Vice President di salah satu BUMN. Apapun yang sudah Pak Yuki capai ternyata sangat sederhana resepnya. Muliakan orang tuamu selagi masih ada, karena disitulah kantor cabang Tuhan berada. Baik, bukan besok sore Bibi mau olahraga. Kita jumpa lagi minggu depan gitu ya dengan teman-teman yang lain untuk ngobrol di rumah Bibi sambil nyiapin cemilan atau apa. Teman-teman kalau mau main ke rumah Bibi, DM aja. Nanti kita kontak-kontakan biar kita bisa ngobrol bareng di rumah Bibi. Thank you, sampai ketemu.